Hai semuanya, kalau kemarin kita udah bahas soal pertanyaan apakah Allah di perjanjian lama itu lebih jahat daripada Allah di perjanjian baru. Kali ini kita bakal bahas tentang apakah Allah itu jahat dengan mengadakan neraka. Jikalau Allah itu kasih, kenapa harus ada neraka? Inilah pertanyaan yang ke-9. Would a loving God send people to hell? Pertanyaan yang sangat mengusik dan kita perlu berhati-hati untuk menjawabnya. Karena kebanyakan pertanyaan ini muncul dari sebuah kegelisahan, muncul dari sebuah perasaan, bukan dari sebuah pemikiran. Karena kalau misalnya dari sebuah pemikiran, harusnya neraka itu menjadi sesuatu yang sangat logik, sesuatu yang sangat bisa diterima oleh nalar. Karena di mana ada Allah, di situ ada tempat di mana tidak ada Allah. Dan tempat di mana tidak ada Allah menjadi tempat sebuah penderitaan. Tetapi di mana ada Allah, di situ ada kebahagiaan, which is yang kita sebut adalah surga. Maka neraka itu adalah sebuah tempat untuk para pendosa yang dengan keinginannya sendiri menginginkan untuk jauh daripada Tuhan dan menolak Injil keselamatan. Which is mereka adalah orang-orang yang secara kehendak itu sudah menolak Tuhan. Dan disitulah tempatnya mereka. Mereka akan berada di sebuah tempat yang sangat menderita dan jauh daripada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Dalam hal ini, ketika kita mendapat pertanyaan kalau kamu punya Tuhan yang mengasihi kamu, kenapa Tuhan kamu menciptakan neraka? Pertanyaan ini perlu kita bahas sama-sama. Misalnya aja kita baca Habakuk 1 ayat yang ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Satu karakter Allah, ketika kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, maka dia punya keadilan yang sempurna. Dia tidak akan pernah tahan melihat kelaliman dan dia tidak akan pernah tahan untuk melihat kejahatan. Maka dia adalah Allah yang membenci dosa dan tidak akan hidup bersama-sama dengan orang berdosa. Itu poin pertama yang kita bisa pahami dari sebuah kekudusan Tuhan. Maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan Roh Kudus untuk menguduskan orang-orang tersebut sehingga boleh dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke surga. Dan di sini kita percaya bahwa neraka adalah tempat orang-orang yang menolak Injil dan menolak untuk Roh Kudus hidup di dalam dirinya. Selanjutnya kita juga melihat di 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Aku ulang, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang di dalam Allah, orang-orang yang di dalam terang. Dan di dalamnya itu sama sekali tidak ada kegelapan, which is tidak ada satupun orang berdosa di dalam situ. Tidak ada satupun orang yang membenci Tuhan. Semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, semua ada orang-orang yang dibenarkan. Memang orang-orang berdosa, tapi Tuhan sudah ampuni melalui kayu salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Disinilah kita percaya orang-orang Kristen ini mulai melihat bagaimana ada kubu di mana orang-orang yang menolak Tuhan. Tapi kalau kita bicara lagi tentang neraka, seringkali kita menjauhi pembicaraan ini. Mengapa? Karena itu sesuatu yang tidak enak untuk dibicarakan. Kita lebih berpikir untuk membahas tentang Allah itu kasih, atau kita lebih tertarik untuk membahas tentang surga, atau kita membahas tentang janji-janji Tuhan. Tapi tahukah kalian bahwa yang paling banyak berbicara tentang neraka itu adalah Tuhan? Dia bahkan lebih banyak bahas neraka daripada bahas surga. Kenapa dia harus terlalu banyak membahas neraka? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa neraka itu adalah sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada. Dan Tuhan Yesus ingin orang-orang itu tidak sampai masuk ke dalam neraka. Bahkan keinginannya ditulis ketika dia di dalam 2 Petrus ayat pasal 3 ayat yang ke-9. Dia memiliki keinginan not willing that any should perish. Dia punya keinginan agar semua orang tidak dihukum, melainkan beroleh keselamatan.
Keinginan itu adalah keinginan yang genuine yang berasal dari Allah yang kasih. Maka kalau kita baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, which is semuanya, sehingga barang siapa percaya, kembali lagi, ternyata ada syaratnya. Walaupun Tuhan sudah turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, tapi orang-orang itu bisa menerima keselamatan jikalau mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan disinilah kita melihat bagaimana Tuhan yang adalah kasih adalah Tuhan yang menginginkan semua orang selamat. Tetapi keinginannya tidak dia abuse. Seperti ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia memiliki keinginan agar cawan itu lalu daripadanya. Tetapi keinginannya itu tidak dia abuse atau tidak harus dilakukan. Biar kehendak Allah yang jadi. Sehingga Bapa yang berkehendak untuk menyelesaikan karya keselamatannya harus mendorong Yesus untuk berjalan di jalan ketaatan. Sehingga Tuhan Yesus menjalaninya dengan sebuah rasa yang penuh sukacita karena taat kepada Bapa. Namun di sini ketika dia punya keinginan agar semua orang selamat, disinilah Bapa yang adil juga melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang menolak akan percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini tertulis di Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Which is Tuhan sudah mengutus, Tuhan sudah mencoba untuk menyampaikan Injil. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan punya kerinduan untuk mengumpulkan anak-anak Israel, keturunan Abraham secara keseluruhan dan setiap keturunannya untuk berada di dalam induk ayam, yaitu Allah Yahweh, Allah Tritunggal. Tetapi kamu tidak mau, ditulis. Tetapi kamu tidak mau. Sekarang bayangkan kalau misalkan Tuhan memaksa orang-orang untuk percaya kepadanya. Misalkan kalian bertemu dengan laki-laki, misalnya kalian perempuan, lalu kalian tidak mengasihi dia, tapi kamu dipaksa untuk mengasihi dia dan hidup satu rumah dan bersuami istri, kamu dipaksa untuk hidup bersama-sama dengan dia. Apakah hidupmu tidak menjadi sesuatu yang menderita karena kamu dipaksa untuk mengasihi laki-laki yang tidak kamu kasihi? Itu merupakan sebuah penderitaan seumur hidup, bukan? Disinilah kenapa Tuhan mengizinkan adanya kebebasan di dalam hidup manusia, di mana manusia memiliki free will. Tetapi disinilah Tuhan memiliki kasih, sehingga ketika Tuhan mengasihi dan manusia memiliki kebebasan, maka harus ada neraka, maka harus ada tempat di mana di luar Tuhan. Dan disinilah keputusan manusia ketika menolak Tuhan. Mereka memilih untuk berada di neraka, di tempat di mana penderitaan itu tidak hilang selama-lamanya. Bukan cuman masalah kontradiksi kalau Tuhan memaksa orang untuk bebas mengasihi dia. Tetapi ini juga permasalahan tentang orang-orang yang tidak mengasihi dia dipaksa untuk hidup mengasihi dia seumur hidup selama-lamanya. Maka surga akan menjadi neraka bagi mereka, bukan? Jikalau engkau tidak mengasihi Tuhan saat ini, maka ketika engkau mati, engkau akan sangat menderita di surga. Which is emang itu bukan tempat kita. Maka mari kita telaah apakah kita sudah benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan. Dan jikalau betul kita mengasihi dan percaya kepadanya, bersyukurlah, karena itulah anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua orang dapat menerima anugerah ini. Karena percayalah, banyak sekali orang-orang yang sudah mendengar Injil, namun mereka tidak percaya. Namun jikalau kita bisa percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus yang boleh menggerakkan setiap hati dan pikiran kita. Disinilah kita boleh belajar mengenai neraka itu harus ada di dalam kasih Allah dan di dalam kebebasan kita sebagai manusia. Namun kita seringkali berpikir, lalu bagaimana tentang kehendak bebas dan tentang anugerah yang mana Tuhan memilih umatnya? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan baru lagi. Tapi nanti kita akan terus bahas banyak pertanyaan-pertanyaan seru dan menarik
dan kita akan semakin lama semakin mendekat akan kebenaran yang kita terus cari tahu. Stay curious. Thank you. God bless you all. Love God, love people, love my neighbor as myself.